Hai guys, welcome back to NTR bersama saya Non. Pada episode kali ini, saya akan mereview series yang cukup ramai diperbincangkan di awal tahun ini, yaitu Lupin. Lupin adalah sebuah series garapan Netflix yang dirilis pada bulan Januari tahun 2021, tepatnya tanggal 8. Series ini berasal dari Perancis dan menggunakan bahasa Perancis, sehingga Lupin menjadi series berbahasa Perancis pertama yang saya tonton, karena saya tidak nonton Emily in Paris. Karakter Lupin diciptakan oleh Maurice Leblanc melalui novelnya yang berjudul Arsène Lupin, Gentleman Burglar, yang pertama kali dirilis pada tahun 1907, sudah 114 tahun yang lalu. Sebagian dari kalian mungkin sudah tahu kalau Lupin adalah sebuah karakter fiksi yang menceritakan pencuri yang sangat jenius. Bahkan kejeniusannya setara dengan Sherlock Holmes kalau dalam versi detektif. Sampai-sampai si penciptanya pernah membuat buku yang menceritakan tentang adu kejeniusan antara Lupin melawan Sherlock Holmes. Saya memang bukan penggemar Lupin, akan tetapi pertama kali saya tahu Lupin itu ketika saya menonton film detektif Conan yang pernah berkolaborasi dengan Lupin III. Jadi Lupin ini juga pernah dibuat ke dalam versi anime. Yaitu Lupin III, Lupin generasi ketiga, yang merupakan cucu dari Arsène Lupin. Kemudian selanjutnya cerita dari Lupin ini diadaptasi menjadi sebuah series Netflix, namun tidak menceritakan petualangan dari Arsène Lupin, akan tetapi menceritakan tentang seseorang yang terinspirasi dengan Arsène Lupin. Viens, faut que je te montre un truc, c'est incroyable. Je pense vraiment que notre suspect se prend pour Arsène Lupin. Et puis la méthode, le panache, le style, le talent. Ça va être quoi après D'Artagnan, les trois petits cochons? Series ini total terdiri dari 10 episode dan perilisannya dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertamanya sudah dirilis pada bulan Januari tahun 2021 dan bagian keduanya baru akan dirilis pada musim panas tahun ini. Ya kurang lebih sekitar dari bulan Juni sampai bulan September. Di awal perilisannya, pencapaian yang didapatkan oleh Lupin sangat luar biasa. Karena dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan, Lupin telah ditonton oleh sekitar 70 juta penonton. Dan berhasil mengalahkan The Queen's Gambit yang mendapatkan 62 juta penonton. Dan juga ini membuat Lupin menjadi series Prancis pertama yang masuk ke dalam daftar 10 besar series yang paling banyak ditonton di Amerika. Menceritakan tentang Assane Diop yang merupakan anak dari seorang imigran yang berasal dari Senegal. Mereka datang ke Prancis untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun kemudian hal buruk malah menimpa pada keluarga ini. Ayahnya dijebak oleh sebuah keluarga kaya bernama keluarga Pellegrini yang telah menuduh bahwa kalung berliannya yang sangat mahal telah dicuri oleh Babacar Diop, yaitu ayahnya Assane Diop. Kemudian ayahnya dijebloskan ke penjara dan tidak lama setelah itu, ayahnya tewas gantung diri secara misterius di dalam sel tahanannya. Dan hanya meninggalkan sebuah buku tentang pencuri terkenal bernama Arsène Lupin untuk anaknya Assane Diop. Dan sekarang pun Assane Diop tumbuh sebagai remaja yatim piatu. 25 tahun kemudian, Assane Diop menjadi seorang pencuri profesional yang sangat jenius dan ahli dalam menyamar, yang mana kemampuannya berhasil menyaingi Lupin, sang legenda pencuri yang jenius. Assane menggunakan keahliannya untuk membalaskan dendamnya kepada keluarga Pellegrini atas kematian ayahnya. Akankah dendamnya 25 tahun yang lalu terbalaskan? Kalian bisa menontonnya langsung di Netflix. Semakin kesini, sepertinya semakin banyak negara-negara yang mampu menghasilkan seri-series dengan kualitas terbaik. Jadi sudah tidak didominasi oleh Amerika lagi. Contohnya saja yang paling fenomenal adalah La Casa de Papel, berasal dari Spanyol dan menggunakan bahasa Spanyol.
kemudian ada Dark dari Jerman, dan sekarang Netflix memiliki Lupin dari Prancis. Seri-series yang saya sebutkan barusan tidak menggunakan bahasa Inggris di dalamnya. Akan tetapi seri-series tersebut bisa menjadi sangat populer di seluruh belahan dunia, bahkan termasuk di Indonesia. Jadi ini membuat tontonan kita menjadi semakin beragam. Namun salah satu hal yang membuat saya tertarik dengan series ini adalah bagaimana produsernya berusaha membuat cerita klasik Lupin bisa diterima di era modern. Jadi daripada mereka membuat series dengan tema yang jadul dan latar yang jadul juga, mereka malah menggunakan Ahsan Diop sebagai Lupin versi masa kini yang dibekali dengan kemampuan digital yang sangat mahir. Jadi dia bisa mendesain website palsu, kemudian bisa meretas sistem keamanan, dan masih banyak lagi. Menurut saya, inilah yang menjadi daya tarik series ini. Sama seperti yang pernah dilakukan oleh Sherlock Holmes, yang membuat cerita klasik bisa diterima di era modern. Untuk ceritanya, sebenarnya saya suka dengan trik-trik dari Lupin yang mampu menipu lawannya secara tidak terduga, sehingga ini menciptakan kesan kalau karakter utamanya adalah sosok yang sangat jenius. Namun hanya saja motif dia melakukan ini menurut saya sangat sederhana sekali. Motifnya adalah pembalasan dendam kematian ayahnya. Karena kalau dengan tema pencurian seperti ini, pasti kita akan membandingkannya dengan sosok profesor dari La Casa de Papel. Dia melakukan pencurian untuk sesuatu yang besar, melawan negara, melawan ketidakadilan. Dan saya rasa untuk Lupin ini motifnya masih sangat sederhana. Dan saya berharap di part kedua semoga saja ceritanya bisa dibenahi lagi. Karena kalau sampai di part 2 perang dengan keluarga Pellegrini ini masih belum berakhir, bahkan berlanjut ke season kedua, menurut saya pasti akan membosankan banget. Kalau dari pemerannya, sebenarnya saya suka dengan Omar yang memerankan Ahsan Diop. Acting dia di dalam series ini betul-betul sempurna, bagus. Namun hanya saja sepanjang series berlangsung, ceritanya terlalu berfokus pada karakter utamanya, pada Ahsan Diop ini, sehingga karakter-karakter lain tidak dieksplor lebih dalam. Karena seharusnya series berbeda dengan film. Kalau film, cerita hanya berfokus pada karakter utama, itu ya wajar karena keterbatasan durasi. Akan tetapi kalau series yang memiliki banyak episode bahkan season, kalau hanya berfokus pada karakter utama pasti akan bosan. Harus lebih banyak karakter-karakter yang dieksplor lebih dalam agar penonton bisa lebih simpati. Kalau dari sinematografi sudah tidak diragukan lagi, ini keluaran Netflix, jadi saya sudah percaya kualitasnya pasti bagus. Jadi kesimpulannya, meskipun saya dibuat terkesan dengan trik-trik yang ditampilkan oleh Lupin, akan tetapi dari aspek lainnya, dari segi cerita, kemudian karakter, sinematografi, dan lainnya, saya merasa tidak ada yang spesial, standar-standar saja. Jadi saya bakal kasih skor 75% untuk Lupin. Meskipun tidak sejenius Profesor, akan tetapi trik-trik yang ditampilkannya sudah mampu membuat saya terkesan. Untuk episode selanjutnya, kalian mau saya review series apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. I hope you guys enjoy it. I'm Nan. See you next time, man. Bella ciao.